Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zulfanifah. Saya berasal dari Departemen Teknik Mesin FTIRS ITS. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil coding dari final project saya di salah satu mata kuliah algoritma pemrograman dengan menggunakan GUI Tkinter di Python. Nah, sebelumnya, Tkinter sendiri merupakan library standar Python untuk membuat aplikasi GUI atau desktop. Tkinter ini sebenarnya berbentuk OOP dari TCL atau TK. TCL Tool Command Language merupakan sebuah bahasa pemrograman dan TK sendiri merupakan library yang digunakan oleh TCL untuk membuat aplikasi GUI. Nah, kalau kita menginstal Python, otomatis sudah Tkinternya sudah terinstall. Baik, sebelumnya program ini aplikasi ini saya buat untuk menyelesaikan permasalahan di salah satu mata kuliah saya, yaitu statika. Jadi, saya ingin mempermudah untuk menyelesaikan perhitungan statika pada bab bending moment. Nah, namun di sini saya hanya menggunakan contoh satu permasalahan batang BEM, yaitu seperti ini. Nah, jadi kalkulator ini atau perhitungan ini hanya bisa digunakan untuk permasalahan untuk soal statika dengan model BEM seperti ini, dengan pin A dan roller B pada masing-masing ujung. Di tengah ada 2 poin, yaitu poin C dan poin D. Di sini juga terdapat momen pada roller B. Nah, sebelumnya saya akan memperbesar tampilannya supaya terlihat lebih jelas. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, pertama-tama kita siapkan library-nya dulu. Nah, library ini berfungsi sebagai apa? Library ini berfungsi agar apa yang kita codingkan nanti itu dapat dikenali di Python itu sendiri. Di sini tentunya menggunakan from Tkinter import, from numpy import numpy as npy. Nah, di sini saya panggil npy. Nah, selanjutnya ada import matplotlib.pyplot as ntp from mat import. Sebelumnya saya dalam memusatkan library ini, saya menggunakan yang sekiranya saya butuhkan nantinya. Jadi saya mencari tahu terlebih dahulu di internet. Lalu setelah itu saya siapkan window-nya atau root-nya. Saya siapkan template untuk perhitungannya dengan window sama dengan TK tanda kurung window.title. Nah, title saya beri judul window-nya ini dengan GUI with Tkinter in Python seperti ini nantinya di atas sini, dengan ukuran 550, panjang 550 kali lebarnya 300. Lalu untuk pemberian judul dari kalkulatornya nanti saya beri nama bending moment. Nah, lbl.grade ini merupakan posisi dari penamaan judul bending moment ini sendiri. Kolom ini merupakan penggeseran ke arah kanan dan row ini ke bawah. Jadi ini berarti judul ini nanti, bending moment ini nanti akan bergeser 1 ke kanan dan ke bawah 0. Jadi jarak dari atas tidak ada. Lalu
Setelah itu kita buka soalnya, contoh soalnya. Nah, apa saja yang diketahui di sini? Tadinya sebelum menuliskan hasil codingan, saya cari tahu apa aja yang diketahui dari batang BIM ini. Nah, yang dapat kita isi sesuai angkanya sesuai dengan yang kita mau, yaitu panjang dari BIM-nya ini. Nah, bisa diisi sesuai dengan soal yang sama nantinya. Nah, jadi codingan ini tuh hanya berfungsi untuk diagram yang berbentuk seperti ini. Maaf, untuk persoalan batang BIM yang seperti ini. Kita atur penamaan dari panjangnya, yaitu BIM length L dengan satuan FT, feet. Lalu posisi ke kanan 0, ke bawah 1. Nah, posisi ini tuh untuk apa? Agar tidak bertumpukan dengan peletakan dari coding sebelumnya. Jadi bending momen ini tadi kan di agak tengah, ke kanan 1, lalu ke bawahnya 0. Berarti nanti dia ada di atas sendiri. Lalu panjangnya ini nantinya akan berada di sebelah paling di kiri, tidak ke kanan 1 kali, dengan jarak dari atas 1, agar tidak bertumpukan dan tidak rancu dengan codingan yang ada di atasnya. Lalu karena inginnya nanti angkanya diisi, panjangnya diisi sesuai dengan keinginan kita atau soal yang kita dapatkan, maka kita tuliskan rumus L, misalkan L panjang BIM-nya sama dengan entry window dengan panjang 30, atau kita juga bisa menambahkan lebarnya. Nah, entry ini bersifat nantinya akan dihitung sesuai dengan angka yang kita masukkan. Kalau label ini sendiri, ini sudah paten. Jadi, angkanya sudah ada dan tidak bisa dirubah di aplikasi yang jadi nanti. Lanjutnya, saya menjelaskan yang kita ketahui, yaitu gaya yang menekan pada poin C. Nah, di sini saya mengarahkan positif untuk gaya di poin C ke bawah. Jadi positifnya ke bawah. Kalau nanti ada persoalan yang sama namun gayanya menekan dari bawah, kita tambahkan min di depannya. Jadi nanti ini terserah kita, namun harus konsisten terhadap perhitungannya nanti. Kalau memang C-nya dibuat positif ke atas, berarti otomatis menekan ke bawah, nanti nilainya min. Saya kasih keterangan positif to the down, agar nanti kalau ada persoalan yang sama, perhitungannya tidak salah. Dengan satuan kip. Kip ini dalam Newton 4448,2216 Newton. Jadi kalau kita menemukan persoalan dengan satuan Newton, kita pindah dulu ke kip. Sama dengan feet tadi, kalau ketemu dengan meter maka kita ganti ke feet dulu. Dengan pengaturan seperti ini, agar tidak bertumpuk dengan codingan yang ada di atasnya. Lalu gaya yang terdapat di poin B, saya samakan positif to the down, ke sini positif, jadi nanti ke atas tambahin min. Lalu yang selanjutnya yang dapat kita isi yaitu jarak antara pin A dengan
poin C. Ini seharusnya pin A. Pin A dengan poin C. Jaraknya berapa nanti yang kita inginkan. Lalu jarak antara poin A dengan poin D, karena ini sama, bisa disamakan yang atasnya, jadi LAC sama dengan LAD, namun karena belum tentu nanti kita ketemu soal yang jaraknya sama, saya sendirikan. Lalu jarak antara poin D dengan roller B, ini roller, dengan roller B. Lalu karena di soalnya terdapat momen di roller B, maka saya menambahkan momen pada roller B. Dengan arah perputaran positifnya berlawanan arah jarum jam dengan satuan kip kali Fed. Nah, kalau ini terserah yang kita inginkan. Jadi kalau mau clockwise, berarti nanti penulisannya harus kasih min. Ini maksudnya positif counterclockwise. Jadi nilai positifnya ke arah yang berlawanan jarum jam. Lanjut. Nah, selanjutnya kita mencari nilai. Nah, dalam mencari nilai ini sebelumnya saya sudah melakukan penjabaran. Pertama, kita cari support reaction-nya dulu, yaitu ada support reaction yang terjadi di keseluruhan batang beam ini, yaitu saat mencari momen, terdapat momen di A, berarti porosnya di A, saya mendapatkan persamaan untuk mencari BY. BY saya asumsikan ke atas, positif, lalu AY saya asumsikan ke atas. Nah, AY ini saya temukan dari penjabaran rumus FY. Saya tunjukkan sebentar. Nah, ini dari mana asalnya BY tadi? Nah, BY tadi ini berasal dari ini, sigma MA sama dengan 0 dengan positif di counterclockwise. Rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah BY sama dengan plus C dikali jarak poin pin A ke poin C dikurangi MB. Ini seharusnya kita taruh di setelah sama dengan, jadi nilainya berkebalikan dibagi dengan L. Namun karena ini di Python, kita tidak bisa sembarangan memasukkan rumus, jadi harus sesuai dengan codingan yang tepat. Karena kalau tidak, nanti tidak dapat dimunculkan dan tidak dapat dikenali, akan terjadi sintaks. Nah, di sini saat memasukkan rumus, maka kita harus menggunakan float c.get. Nah, ini yang kita ketahui di atas tadi, yang kita fleksibelkan dalam pengisian angka. Kita kasih .get, tanda kurung, terus tutup kurung, dikali float jaraknya, karena tadi BY ditemukan dari momen di A, maka saat mencari momen kan berarti gaya dikali panjang lengan, jarak antara panjang poin yang dikenai gaya dengan porosnya, lalu dikurangi float b.get. B.get ini merupakan momen di roller B ya, sudah diketahui ini tadi momen at roller B. Nah, karena kita ada pembagian, kita harus lebih teliti lagi dalam penulisannya agar tidak rancu. Jadi kita kasih tanda kurung agar yang di atas tadi
sebelum pembagian itu terhitung lebih dahulu. Karena kalau tidak, maka nanti float b.get ini akan dihitung dibagi dulu baru dikurangkan ke float c rumus pertama ini. Makanya kita kasih tanda kurung agar masuk ke dalam satu hitungan terlebih dahulu, lalu baru dibagi panjang seluruhnya ini tadi sesuai dengan rumus yang terdapat di penjabaran saya tadi. Lalu AY sama dengan float c.get tutup tanda kurung min float by, karena sudah diketahui di dev support reactions ini, maka by-nya tidak perlu menggunakan .get lagi karena sudah diketahui hasilnya dari penjabaran rumus sebelumnya. Ditambah d.get. Ini sebenarnya rumus biasa, cuma ada penambahan float sama .get sama float ini. Lalu kita masuk ke rumus def bending moment C, maka kita akan menemukan nanti besar bending moment yang ada di poin C. Nah, agar dapat dikenali karena ini sudah berbeda tempat, maka ini tadi kita copy sini. Jadi sebenarnya ini sudah tidak diperlukan, ini dapat dihapus ya sebenarnya. Dapat dihapus. Berarti kita copy BY AY, kita tulis kalau sudah. Nah, ini sudah ada penjabarannya. Nah, di bending moment C sendiri ini dipotong. Karena kita mencari bending moment di C, maka kita potong dari pin A ke poin C, maka kita dapatkan VC dengan momen MC dan NC ke arah sumbu X. Karena sumbu ini sumbu X dan C tegak lurus, perpendicular at the beam, maka kita abaikan NC-nya karena sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0. Lalu VC-nya ini kita ketahui ke bawah. Maka kita tuliskan rumusnya. Kita dapat menemui ini tadi dari rumus sigma Fy dari batang beam sepanjang pin A ke poin C. Sebelumnya kita mendapatkan AY-nya 7 kip. Lalu MC kita dapat tuliskan perumusannya yang kita dapatkan tadi. Ini rumus untuk mencari VC. Nah, ketemu VC-nya sama dengan min 1 kip. Nah, perumusannya ini tadi sebenarnya sama saja yang ada di codingan, hanya saja tidak dapat langsung dimasukkan, tapi harus disesuaikan dengan Python sendiri supaya dapat dikenali. Lanjut, untuk momen bending awal C, kita kasih label window text str MC ini. Ini gunanya untuk apa? Nah, ini sendiri tuh sudah perumusannya agar nantinya dapat muncul di grafiknya. Jadi ini nanti berguna untuk grafiknya, di akhir nanti akan saya jelaskan. Jadi MOC ini nanti untuk penggambaran grafiknya agar tepat dalam penggambaran bending moment. Lanjut, kita def bending moment di D. Bending moment di D, berarti kita potong di poin D dengan roller B. Nah, kita copy BY dan AY. Selanjutnya kita temukan VD. Karena tadi VC-nya sudah arah ke bawah, maka VD-nya harus arah sebaliknya, berarti arah ke atas, ke sana. Dengan MD-nya juga berkebalikan dengan MC. Aturannya memang sudah seperti ini. Lalu kita masukkan rumus perumusannya MD. Nah, ini yang kita cari. Lalu kita sama dengan yang sebelumnya. Ini
M awal D ini untuk apa? Untuk penggambaran grafiknya, diagramnya nanti. Ini sudah rumus strMD, dan untuk grafiknya maka kita tuliskan def graph BYAY, kita tulis lagi MC, kita tulis lagi rumusnya. Lalu MO ini nanti adalah di dalamnya untuk menggambarkan garis grafik, di mana npy.array dalam kurung nanti garisnya akan mulai di angka 0, di pusat 0, lalu bending moment di poin C yang dihasilkan, dan lalu bending moment di poin D lalu akan kembali ke 0 lagi, sehingga dapat membentuk grafik. Nah, M0 ini merupakan di dalamnya adalah ringkasan dari perumusan ini tadi. Dan LO npy.array tulis, jadi ini merupakan grafik bending moment terhadap panjang dari batang beam tersebut. laj.get dan panjang seluruhnya. Tidak bisa 0, kalau 0 nanti grafiknya akan miring ke ke angka 0. Lalu mtp.plot, nah ini untuk penggambaran perumusannya dengan LO nanti di horizontal, terletak horizontal, lalu bending momennya nanti terletak vertikal. Dengan mtp.xlabel yang horizontal kita beri nama L length vet, mtp label yang vertikal kita beri nama bending moment mkip atau 4448,2216 Newton. Jangan lupa diberikan mtp.show tanda kurung, karena kalau tidak dapat memunculkan grafik itu sendiri. Selanjutnya, karena kita membutuhkan hasil dari bending moment yang ada di poin C dan bending moment di poin D, maka kita dapat memberikan tombol atau button, di mana mc.button dengan window text bending moment at segment AC, berarti bending yang terjadi mulai dari pin A ke poin C, dan saya beri warna tombolnya, kotaknya nanti berwarna abu-abu dengan tulisannya berwarna putih dengan isinya yaitu dari bending moment C ini tadi, komennya dengan letaknya seperti ini. Lalu md button window text bending moment at segment DB dengan warna yang sama, dan jangan lupa komennya adalah bending moment di D. Lalu untuk dapat kita lihat diagramnya, saya berikan tombol lagi. Saya misalkan nama dengan DG sama dengan button, window text sama dengan diagram. Komennya ini ada rumusnya LAMBDA titik 2 graph. Jangan lupa tanda kurung, karena kalau tidak nanti tidak dapat memunculkan grafiknya juga. Dengan posisi peletakan dg.grid row 12 column 2. Lalu window.minelab. Nah, window.minelab ini apa? Untuk memunculkan aplikasi Tkinter-nya di Python-nya tadi, hasil dari aplikasinya, hasil dari codingnya. Karena kalau tidak, maka tidak akan dapat memunculkan hasil dari coding tersebut. Window ini juga sama dengan root, jadi sama saja. Namun kalau menggunakan root, maka window yang dalam codingannya harus konsisten. Nah, sekarang kita coba untuk run.
sudah jadi seperti ini urutannya tadi. Bending moment, panjang dari beam, lalu gaya yang menekan C, gaya yang menekan di poin D, jarak antara pin A dan poin C, jarak antara pin A dan poin D, lalu jarak antara poin D dengan roller B. Lalu momen yang terjadi di B dengan arah positif counterclockwise. Nah, dari permasalahannya ini tadi, panjang totalnya adalah 24, lalu gaya yang menekan 8, karena di D tidak ada berarti 0, jarak antara pin A dengan poin C adalah 8, ini 16, lalu 8, selanjutnya 40. Nah, kalau nanti tidak ada soal sama tapi tidak diketahui momen di roller P, berarti dapat kita kosongkan. Kita sesuaikan saja. Kita klik apakah keluar. Nah, ini hasilnya. Berarti bending moment yang terjadi di poin C adalah 56.0 keep.fed. Lalu bending moment di segmen di D, di poin D adalah 48.0 keep.fed. Nah, kita lihat diagramnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, fungsi dari 0 tadi, M0 yaitu 0, ini hasil MC, bending moment di poin C, lalu ini di poin D, lalu ini kembali ke 0 lagi. Nah, ini 0 sampai 24 ini adalah panjang beamnya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.